Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ermawati dan Ibu Selamat Heriati. siang. Selamat siang. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan membaca doa atau membaca basmalah. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Nah, setelah kita melakukan aktivitas kita sehari-hari untuk menghilangkan rasa jenuh, ada baiknya kita melakukan ice breaking. Nah, kira-kira ice breakingnya petunjuknya, dengar Bu Heriati dan Bu Ermawati? Dengar, Bu. Ya, oke. Dengar, Bu. Petunjuknya adalah perhatikan jari tangan saya. Nih, perhatikan jari tangan saya. Kalau Iya, Bu. saya goyangkan ke kiri dan ke kanan, diikuti matanya sambil dijawab pertanyaan yang akan saya tanyakan. Paham? Paham, Bu. Paham. Oke, perhatikan sekarang jari tangan saya. Oke. Iya, Bu. Oke, 1 kali 1 berapa? 2. 1. 1. Oke, 1. Oke, tidak apa-apa Ibu Heriati. Kemudian perhatikan lagi. Sapi menghasilkan Susu. Susu. susu berwarna. Putih, Putih. krim. Kambing minum. Apa, Bu? Kambing minum. Air. Kambing air. Iya, oke, konsentrasinya sudah mulai meningkat. Oke, terima kasih Ibu Heriati Iya. dan Ibu Ermawati. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Oke, Bu. untuk supaya pembelajaran kita tersampaikan dengan baik dan dapat didengar oleh semua peserta, ada baiknya mikrofon dari peserta untuk dimatikan. Oke, terima kasih Bu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Oke, sebentar akan saya tampilkan slide-nya. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Presentasi. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Nah, di sini sebelum kita memasuki materinya, ada baiknya kita tahu dulu apa tujuan dari kita untuk mengetahui profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan untuk kita mengetahuinya atau untuk kita mempelajari profil pelajar Pancasila ini agar didik yang kita ajarkan atau output dari satuan pendidikan kita memiliki nilai-nilai Pancasila di dalam berbicara, di dalam berkelakuan, maupun saat dia berinteraksi bersama dengan anggota masyarakat. Nah, oke. Di dalam profil Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Nah,
Mungkin di beberapa ibu atau bapak mungkin bertanya-tanya apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila itu? Nah, profil Pancasila itu profil atau kompetensi yang diharapkan agar lulusan di satuan pendidikan itu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila yang luhur di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, oke, kita akan masuk ke dalam elemen yang pertama. Tapi sebenarnya di dalam 6 elemen ini, setiap kita mengajar itu sebenarnya sudah pernah kita terapkan, tetapi pada saat kita menerapkan itu kita belum tahu ini namanya profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang itu sudah dibingkai menjadi namanya profil pelajar Pancasila. Kalau di K13 itu kita hanya mengenal dengan karakter. Nah, di dalam profil Pancasila inilah dia dibingkai. Nah, di dalam dimensi itu ada beberapa elemen lagi yang biasanya kita terapkan di dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, kita kembali lagi ke dalam slide-nya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini, pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya menaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Nah, kalau kita kilas balik di dalam kita memberikan pelajaran kepada anak, kita ini sudah melakukan tentang dimensi yang pertama ini. Itu dapat dilihat dari cara kita mengingatkan anak berdoa saat memulai pelajaran, atau saat kita bertanya kepada anak murid kita apakah sudah melaksanakan sholat 5 waktu, atau bisa juga dengan kita melihat anak itu saat anak bermain, apakah dia mengucapkan atau mengajak temannya untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada dimensi berkebinekaan global. Dimensi berkebinekaan global ini memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati, keberagaman, dan toleransi terhadap. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi, dan bertanggung jawab terhadap pengalaman berbinekaan serta berkeadilan sosial. Nah, kalau di dalam penerapannya di sekolah, biasanya kita akan mengajak anak itu untuk saling menghargai perbedaan yang satu dengan perbedaan yang lain. Misalnya temannya si A ini bersuku bangsa Melayu, yang satu lagi Minang. Nah, perbedaan di Melayu dan Minang itu, misalnya salah satunya dapat dilihat dengan makanannya. Misalnya si A nih membawa makanan kalau khas Melayu sambal belacan. Nah, kalau si B Minang misalnya dia membawa dendeng balado atau dendeng cabe. Nah, di situ terlihat anak saling bertukar makanan atau saling berbagi untuk merasakan kekayaan daerahnya masing-masing. Nah, biasanya di sini guru mengizinkan anak untuk saling bertukar makanan atau saling berbagi makanan yang mereka bawa. Kemudian kita masuk ke dalam dimensi yang itu mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis,
melakukan tindakan dan merefleksi proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Nah, kalau di dalam kegiatan pembelajaran, biasanya anak ini akan kita berikan tugas. Biasanya itu seperti kita mau mengetahui tingkat pemahaman peserta didik sebelum kita memberikan materi. Nah, anak secara mandiri akan melakukan diskusi sendiri dengan teman sebelahnya, atau secara mandiri akan menyusun sendiri pengalaman-pengalaman yang telah didapatnya selama belajar, kemudian dia menemukan konsepnya dan menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Kemudian di dimensi yang keempat, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya. Hal-hal yang dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Nah, contohnya di dalam pembelajaran, biasanya kita akan membentuk anak di dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga anak bisa bekerja sama dengan kelompoknya dan berbagi tugas. Ataupun bisa juga dengan cara anak bergotong royong atau bekerja sama dalam menyelesaikan tugas piket hariannya. Nah, kemudian di dimensi yang kelima, bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksi pemikiran dan proses berpikirnya. Nah, ini bernalar kritis ini biasanya kita memberikan, kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita memberikan sebuah bacaan kepada anak. Nah, ketika itu kita meminta anak untuk menjawab sebuah pertanyaan, tetapi dikembangkan dengan bahasa dia berdasarkan teks yang sudah disajikan. Nah, seperti itu kalau kegiatannya di dalam kegiatan pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir adalah dimensi kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan karya dan tindakan yang memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahannya. Nah, kalau biasanya di dalam kegiatan untuk berpikir kreatif ini kita memberikan anak gambaran, hanya gambaran seperti membuat poster. Nah, apa yang ada di dalam poster itu intinya ada tulisan yang sesuai dengan poster, kemudian ada gambar sesuai dengan tema poster. Nah, disinilah anak mengembangkan pemikiran kreatifnya. Gambar apa yang ingin digunakannya dan kalimat apa yang ingin digunakannya. Kemudian ada yang terakhir itu elemen yang ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Pada dimensi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, elemennya yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi,
akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan bernegara. Nah, ini kalau kita analisis di dalam elemen beriman ini, yang elemen pertama profil Pancasila ini, terlihat kalau di dalam K13 itu seperti kita melakukan penilaian religius. Di sana terlihat berakhlak agama, manusia, akhlak pribadi, dan akhlak kepada bernegara. Kemudian untuk elemen berkebinekaan global itu biasanya seperti pada penilaian sosial. Nah, itu biasanya kalau di K13 kan letaknya di bawah penilaian religius atau di bawah data identitas peserta didik. Begitu juga dengan bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu biasanya penilaian sikap sosialnya. Nah, sampai di sini pemaparan materi dari saya. Apakah dari Bu Andi atau Bu Ermawati ada pertanyaan? Jika ada, dipersilahkan. Maaf Bu Ermawati, mic-nya belum diaktifkan. Iya ya, maaf ya Bu. Saya mau bertanya boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Dalam kategori berbineka global, itu kan tadi ada dimensi-dimensi ya Bu ya. Iya, Bagaimana kita menerapkan kepada siswa tentang dimensi global yang bisa anak tersebut dapat menerapkan ke diri peserta anak murid gitu. Kita menanamkan sikap global dimensi tersebut. Sebentar ya Bu. Oke, tadi kalau ditangkap dari pertanyaan Bu Ermawati itu bagaimana Menerapkan menerapkan sikap yang dimensi yang global. bergotong royong, berkebinekaan global ya Bu ya. Iya. Kalau untuk menerapkan berkebinekaan global ini, kita bisa di dalam pembelajaran itu, misalnya seperti bahasa Bu ya, bukan bahasa, apa istilahnya, dialek. Pada saat belajar, kalau sikap ini Bu ya, kalau sikap, pada saat anak berdialek, biasanya anak yang berasal dari Sumut, ini dialeknya ini berbeda dengan orang yang bersuku Melayu biasanya kan Bu. Nah, biasanya anak-anak itu akan melakukan diskriminasi kepada kawannya yang menggunakan dialek yang Sumut ini. Nah, di sini guru akan mengingatkan peserta didik bahwa kita sebagai makhluk sosial itu tidak boleh saling mencela. Nah, kemudian untuk di dalam apa namanya? Di dalam pembelajarannya itu disesuaikan dengan materi. Seperti misalnya di kelas 6, ini ada nih materinya tentang kewirausahaan. Nah, di dalam wirausaha ini, yang ini kawannya yang suku, misalnya yang Batak mau nih jualannya itu bika Ambon gitu. Tapi kawannya yang dari Melayu maunya pisang salai. Nah, di situ mungkin akan ada terjadi perdebatan. Nah, disinilah juga guru memberitahu kalau misalnya dua-duanya bisa dijual dan itu bisa membuat kita membuat anak, bukan membuat kita ya, maaf ya Bu, membuat anak mengerti bahwa keberagaman Indonesia itu bisa berbentuk apa saja. Nah, itu tergantung dari bagaimana guru bisa membuat anak mengerti akan bagaimana menghargai dari perbedaan itu. Oke, makasih ya Bu penjelasannya. Iya Bu, sama-sama. Nah, sekarang tunggu dulu, apakah Bu Andi ada juga ingin bertanya? Iya, Bu. Ya, apa Ibu ingin bertanya? Saya ingin bertanya, bagaimana cara menanamkan sikap mandiri pada peserta didik? Sedangkan kita tahu kan peserta didik sekarang banyak yang kayak manja gitu. Bu, ini seperti apa, Bu? Ini begini, Bu. Kayak gitu, Bu. Oke. Bagaimana menerapkan sikap mandiri Menanamkan sikap mandiri ya Bu pada ya. peserta didik. Iya. Kalau saya pribadi memang Bu ya, kalau di sekolah swasta
Kalau di sekolah swasta itu rata-rata anaknya manja, anak mami, anak papi semua. Nah, di saat saya mengajar apalagi 2 tahun yang lalu saya dapat kelas 1 itu manjanya luar biasa. Saya biasanya menerapkan sikap mandiri kepada anak, misalnya seperti ini. Anak nih nggak tahu nih pertama harus buka buku. Namanya kelas 1 Bu ya, belum mandiri. Biasanya nulis. Iya. Nulis itu anak bakalan sembarang, mau buka itu balik, mau dari belakang, mau bukunya miring, itu biasanya seperti itu anak-anak. Dia nggak tahu, dia belum mandiri. Biasa di rumah itu yang mengatur posisi bukunya itu ibunya atau ayahnya. Nah di sekolah diajarkan dulu, nak buka bukunya seperti ini, bukanya halamannya seperti ini, tampilannya nanti begini. Kami ajarkan dan kemudian itu harus diulang. Mandiri itu, kenapa anak bisa mandiri itu harus diulang. Dia kurang mandirinya di bagian apa, selalu diulang. Jadi namanya anak-anak itu selalu harus diterapkan secara berulang-ulang. Dan disinilah peran kita sebagai guru itu sabar. Atau ada menurut Bu Ermawati, ada tambahan atau tanggapan lagi dari yang saya sampaikan? Saya rasa cukup itu, Bu. Menurut Ibu Andi gimana? Terima kasih, Bu. Bisa saya pahami. Iya, terima kasih kembali Bu Andi. Sekian dari presentasi kita. Apakah ada yang ingin melakukan refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Bu Andi atau Bu Erma bisa? Dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, baru gabung ya Pak. Cuman tak ada suara. Oh gitu Pak. Iya Pak, tak apa-apa. Jadi gini, lanjut. Ya. Ya, bagaimana Bu Ermawati atau Pak Suheri atau Bu Andi yang mau melakukan refleksi dari pembelajaran kita tentang profil pelajar peserta didik? Dipersilakan. Ya, mungkin saudara Bu Emma, tolong Bu Emma. Atau Bu Andi? Bu Andi, Masih di Bu. situ, Bu? Bu Masih. Andi. Lagi cari itunya. Bu Andi masih standby deh. Bu Emma aja. Oh, ini profil Pancasila. Oke. Oke, tidak ada dari peserta yang ingin menyampaikan refleksi. Oh, ada Bu Andi Heriati. Ya, disilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Profil Pancasila terdiri dari 6 elemen. Yang pertama, beriman. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Bu Andi Heriati. Nah, terima kasih kepada peserta yang sudah memberikan tanggapan, yang sudah melakukan tanya jawab, dan memberikan refleksi pada pembelajaran kita hari ini. Semoga untuk pembelajaran berikutnya tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan selama kita mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu peserta diklat Komite Pembelajaran di Sekolah Penggerak tahun 2021 tahap 1. Baiklah, sebelum saya mempresentasi, saya awali dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke, saya ini dulu. Sudah muncul? Muncul, Pak. Sudah, Pak. Oke. Mana ya suaranya? Ada kedengaran, Pak. Ya, Pak. tak ada suaranya Memang nih. itunya memang diapakan, speakernya ditutup, Bapak. Speaker Bapak ditutup ya? Enggak, buka. Dengar? Dengar, Pak. Oh, dengar. Berarti sehat. Baik, saya ulangi lagi. Asesmen formatif dan sumatif. Yang selama ini kita mengenal asesmen itu hanya untuk mengetahui hasil akhir dari proses pembelajaran selama di mungkin di saat kita sedang melakukan proses pembelajaran. Akan tetapi untuk kurikulum operasional sekolah penggerak ini lebih menitik beratkan kepada proses. Jadi bahwa asesmen diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang tidak terpisah dari proses pembelajaran. Kemudian di sini jenis asesmen itu ada 3. Asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of. Tapi di dalam kurikulum sekolah penggerak nantinya, itu yang digunakan adalah asesmen as learning atau sebagai refleksi dari proses pembelajaran di awal, kemudian ada juga asesmen for learning, yaitu asesmen untuk perbaikan selama proses pembelajaran. Jadi dia lebih menekankan kepada jenis asesmen formatif dibanding asesmen sumatif. Kita lanjutkan saja, lanjut. Asesmen formatif untuk guru itu umumnya hanya mempelajari, mengawasi pembelajaran murid. Kemudian ini perbedaannya, kalau bagi murid dia dapat mengevaluasi pembelajaran sendiri. Kalau sumatif, dia hanya mengukur apakah murid itu sudah mencapai, sejauh mana dia berhasil. Kemudian kalau bagi murid itu bagi guru, bagi murid, bagaimana performa, bagaimana tindakannya, bagaimana akhir dari siswa itu sendiri dalam memahami proses hasil dari proses pembelajaran, itu sumatifnya. Nah, jadi persamaan konsep kedua ini tadi, yaitu mereka sama-sama menggunakan bagaimana cara menilai, itu yang persamaannya. Kemudian juga dari kedua asesmen ini adalah bagaimana juga mereka berkesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Selanjutnya, persamaan dari kedua asesmen formatif ini, bagaimana bisa mengevaluasi keefektifan. Saya lanjutkan kembali. Bentuk asesmen yang tidak tertulis itu ada 5. Yang pertama, diskusi kelas, drama, produk, presentasi, terakhir tes lisan. Kemudian untuk jenis asesmen, kemudian sebenarnya ada lagi tes untuk format sumatifnya yang tertulis.
Itu yang tertulis adalah seperti esai dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini ada mungkin yang mau ditanyakan atau mungkin kalau tidak saya yang bertanya. Halo ibu-ibu, apakah masih di sini? Kalau pula saya yang ngomong sendiri, ibu mungkin tidur gimana gitu. Masih, Pak. Masih, Masih, Pak. Pak. Maklumlah pembelajaran orang dewasa begitu. Kemudian jam-jam siang ini kan jam ngantuk, jadi maklum saja. Takutnya ngomong sendiri seperti di dunia lain. Baik, mungkin kepada Ibu Andi, Bu Emma, Bu Hidayah Sari, mungkin saya persilakan, mungkin ada yang mau berkomentar, mungkin ditanyakan. Pak, izin bertanya. Ya, lanjut. Terima kasih. Gini Pak, tentang yang asesmen, bentuk asesmen yang tidak tertulis, yang bagian diskusi, drama, diskusi, bagian drama, ada tadi kan Pak? Ya, ya, ya. Kalau di dalam penerapannya bagaimana itu Pak di kelas rendah? Oh, di kelas rendah ya. Karena kan lebih harus ekstra gitu kan. Saya pun waktu memegang di kelas rendah itu agak kesulitan ketika untuk penilaian yang dalam bentuk drama ini. Jadi kira-kira bagaimana penerapannya? Oke, terima kasih Bu Hidayah Sari, pertanyaannya luar biasa. Kemudian sebelum saya menjawab, mungkin karena ini ada ibu-ibu juga yang lain, mungkin ada pengalamannya. Bisa mungkin berbagi, kami minta kepada Bu Emma atau Bu Andi Heriati. Apakah masih standby di dunia maya? Masih, Masih, Pak. Pak. Masih. Bagaimana Bu Emma? Bagaimana untuk hal drama di kelas rendah ini, bentuk asesmennya? Kebetulan saya ini, Pak, maaf ya Bu Andi, saya ngajarnya di kelas tinggi, jadi belum pernah menjumpai untuk kelas bawah. Mana tahu Ibu Andi bisa menambahkan. Saya pengalamannya di kelas tinggi dari kemarin. Oh, iya, iya, iya. Enggak apa-apa, Bu. Enggak Sama, apa-apa. sama Bu, Pak. Saya juga begitu. Oh, berarti kita sama-sama kelas tinggi ya. Iya, iya, iya. 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 Karena kebetulan kita guru kelas tinggi semua di dalam room kita ini, tapi sedikitnya atau setidaknya juga kita harus mengetahui juga bagaimana proses pembelajaran maupun asesmen di kelas rendah ya, di kelas 1. Tapi di sini kalau drama ini mungkin yang harus kita pahami dulu adalah asesmen pertama dia mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid. Terus mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan empati dan berpikiran kritis murid. Ketika dalam berdrama, mungkin ini sebenarnya pun saya dari pertama pun belum pernah mengajar kelas 1. Tetapi sedikit banyaknya pernah mungkin melihat guru kelas 1 mengajar. Untuk asesmen drama ini setidaknya ada peran-peran yang dialaminya untuk tingkat rendah seperti mungkin bagaimana peran ibunya di rumah, bagaimana peran seorang kakaknya dan abang-abangnya gitu. Jadi ada kemampuan secara psikomotornya seorang anak itu kan bisa juga dinilai. Kemudian komunikasi yang ditirukannya kalau ibunya sedang menyuruh, nak, tolong ambilkan atau apalah sifatnya yang kelembutan seorang ibu itu menyuruh anak yang masih kecil atau kelas 1, setidaknya dia itu kan bisa meniru gitu kan. Jadi dia tahu. Nah, jadi kita guru
dalam konsep drama atau asesmen di bidang drama ini, guru kelas 1 memang setidaknya punya skill lah, punya rasa keibuan, bagaimana kedekatannya dengan seorang anak kecil, dia harus bagaimana cara menyuruhnya, cara minta tolongnya. Mungkin itu mungkin Bu Sari yang bisa saya gambarkan itu dalam konsep saya pernah melihat, tapi memang sejauh ini saya belum pernah mengajar di kelas 1 sampai ini masih terus di kelas tinggi. Jadi kedekatan kayak kelembutan dan apa namanya seorang ibu itu kami yang bapak yang seorang laki-laki ini belum dapat pula, tapi setidaknya tahu. Mungkin pengalaman Bu Sari ada mungkin tergambar dari teman-teman tadi, dari Bu Emang, bisa siapa, Andi dan saya gimana? Bu Sari tidur. Tak terdengar tadi Pak ya? Ya, ya, ya. Iya, tadi saya dibilang terima kasih Pak atas Storing, Sari, kasih. storing. Iya. Terima kasih atas penjelasannya yang telah diberikan. Berarti dari penjelasan Bapak tadi, berarti guru itu harus memiliki rasa yang keibuan dan anak juga harus bisa berkomunikasi. Iya. Nah, kira-kira seperti itu ya Pak ya? Mungkin ada lagi? Sudah Pak. Wah. Terima kasih banyak Pak. Untuk sesi saya tutup, kemudian lebih dan kurang saya mohon maaf dengan keterbatasan waktu kita di Zoom ini. Jadi untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ibu untuk bisa melanjutkan ke berikutnya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Ya, bagus, Pak. Sebelumnya saya akan, sebelum menyampaikan materi, kita melakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Ikuti saya ya Pak. Kalau saya bilang tepuk tangan, nanti tepuk tangan Bapak ya. Kalau saya bilang ucapkan salam, nanti Bapak ucapkan salam. Ikuti perintah saya ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Saya mulai ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, ucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai, saya akan membacakan materi IHT untuk kegiatan sekolah kita ini, yaitu mengenai alur tujuan pembelajaran. Sebentar ya Bapak Ibu, saya akan menampilkannya ya. Iya, Bu. Udah lihat ya Bapak Ibu? Lihat, Bu. Sudah, Bu, terlihat. Ya, terima kasih ya. Sebelum Ya, Bu. kita memulai konsep alur tujuan pembelajaran ini, ada kalanya kita akan mengetahui macam-macam perangkat ajar untuk satuan mata pelajaran, yaitu capaian pembelajaran,
terdiri dari penyusunan alur pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengembangan modul ajar. Ya, langsung saja kita ke konsep alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. CP terdiri dari 6 fase, yaitu A sampai F, atau tahapan yang meliputi seluruh jaringan pendidikan dasar dan menengah, yaitu SD, SMP, dan SMA. Poin yang kedua, fase tersebut adalah fase A yang meliputi kelas 1 sampai kelas 2. Fase B itu untuk kelas 3 dan kelas 4. Yang fase C itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Sedangkan fase D kelas 7 dan kelas 9 sampai kelas 9. Fase E untuk kelas 10 dan fase F terakhir itu untuk kelas 11 sampai 12. Poin ketiga, yaitu alur pembelajarannya. Alur pembelajaran atau AP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Selanjutnya, alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Ya, catatan penting bisa kita lihat di sana ya. Guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum di setiap digunakan untuk pendidikan dan paduan untuk menyusun kerangka ajar. Terus sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Atau saya lanjutkan ya Bapak Ibu? Lanjut. Iya, Lanjut. Oke ya, saya lanjutkan ya. Konsep alur tujuan pembelajaran yaitu kita lihat di presentasi saya ya Bapak Ibu. Alur tujuan pembelajaran itu saya besarkan. Ada fase A yang dimulai kelas 1, yaitu tujuan pembelajaran, terus sampai 1.1, gambar 1.2, 1.3, 4, dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Sampai ke akhir fase A ya, capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya contoh-contoh bisa kita lihat juga dalam fase-fase ya yang ada di modul atau di materi yang sudah saya share ke Bapak Ibu semua ya. Dari fase A, fase B sampai F beserta elemen-elemennya ya Bapak Ibu ya. Contoh alur tujuan pembelajaran ini saya bacakan sedikit ya tentang garisan besar yaitu bahasa Indonesia. Yaitu yang ada di tampilan saya ini yaitu bahasa Indonesia di fase C kelas 5. Ya, lihat di tabel capaian pembelajaran CP pada akhir fase C pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan menalar sesuai dengan tujuan konteks sosial. Pelajar mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, menginformasi dan pesan dari paparan lisan dan tulis tentang topik yang dikenali dalam teks narasi dan informasional. Pelajar mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan
pengalaman dan pengetahuannya, menulis teks, menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih struktur. Pelajar memiliki kebiasaan membaca untuk hiburan, menambah pengetahuan dan keterampilan. Tujuan pembelajarannya yaitu pelajar mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi kosa kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Tujuan pembelajaran 5.2 tadi kan 5.1 ya. Bisa juga dipaparkan di sini. Pelajar dapat mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok dari teks deskripsi, narasi, eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra yaitu prosa, pantun, dan puisi. Dari teks tersebut atau di audiovisual. Ya, terakhir yaitu tujuan pembelajarannya adalah pelajar dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang relevan untuk mengklarifikasi pemahaman terhadap teks. Ya, cukup itu materi yang saya sampaikan untuk di siang hari ini. Apabila ada tunggu sebentar ya, Bu. Kayak mana nutup tadi? Bentar. Ya, Bapak Ibu. Apabila sekian persentase atau materi yang saya sampaikan, apabila ada Bapak Ibu menjawab bertanya dengan semampunya ya, saya menjawab ya, Pak. Dipersilakan, Pak. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Bu, tanya. Ya. Di mana letak perbedaan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, Bu? Apa tadi, Bu? Di Letak mana letak? Di mana letak perbedaan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, Bu? Oh ya, capaian pembelajaran itu kan sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu rangkaian dari tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara berurutan dari pembelajaran awal hingga pembelajaran akhir secara linear yang terdapat di dalam kegiatan pembelajaran dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran itu adalah lebih rinci lagi, lebih khusus lagi untuk melihat perkembangan siswa di mana mereka bisa mencapai suatu tujuan dalam pelajaran tersebut. Ya, Berarti intinya? Iya. Apa, Bu? Berarti intinya kalau capaian pembelajaran itu lebih luas ya, Bu. Sedangkan kalau tujuan pembelajaran itu lebih dikhususkan itu. Lebih khusus untuk karakter siswa ya. Makasih, Ada Ibu. lagi? Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sudah cukup ya, Ibu ya? Sudah, Bu. Oke. Cukup cukup sekian dari hasil pemaparan saya. Apabila ada dalam penyampaian saya sebagai fasilitator ya untuk peserta, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta agar dapat dimaafkan ya Pak ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mau mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai.
Setelah kita baca doa, ada baiknya kita lanjutkan ke ice breaking. Ikuti saya ya Bapak Ibu. Satu jari kanan ditambah satu jari kiri. Jadinya dua digabungkan menjadi jembatan. Dua jari kanan ditambah dua jari kiri. Jadinya empat digabungkan menjadi kamera cikrek. Tiga jari kanan ditambah tiga jari kiri. Digabungkan jadi menara. Empat jari kanan, empat jari kiri. Jadi gabungkan jadi 8 jadinya kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Digabungkan menjadi tepuk tangan. Terima kasih. Dia Bu, sama-sama. Adapun materi hari ini, saya bagikan dulu ya, mulai berbagi. Dilihat ya Bu. Jaringan nenek. Bu bisa Oke, Bu. dilihat ya. Lihat, udah. Nah, ini dia. Materi yang akan saya paparkan adalah tentang modul ajar, namun di sini bagian prinsip penyusunan modul ajar dan prosedur penyusunan modul ajar. Ada prinsip modul ajar, yaitu melalui pendekatan, yaitu karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan profesional, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap berkembangnya yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Prinsip penyusunan modul ajar ada 4 kriteria, yaitu esensial, artinya pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman, belajar, dan lintas disiplin. Kriteria kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Artinya, menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Prinsip ketiga, relevan dan kontekstual. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Yang keempat, berkesinambungan. Keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Adapun prosedur penyusunan modul ajar terdiri dari analisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik serta satuan pendidikan. Identifikasi dan tentukan dimensi profil belajar Pancasila. Tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan selanjutnya, evaluasi dan tindak lanjut. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ibu yang lain, silakan. Ya Bu, Heriati izin bertanya. Ya Bu. Tadi tentang modul pembelajaran ya Bu ya. Iya. Nah, di dalam modul pembelajaran kan sudah ada komponen yang disediakan. Lalu, apakah boleh komponen itu kita tambah? Bu? Bu Andi Heriati, apakah boleh komponen di dalam modul itu kita tambah? Mana Ibu Andi ya tak ada. Ibu Andi?
Mana yang Jaringan mungkin kan, Bu? Dia merasa kehilangan nih. kehilangan fasilitator kita. Bu Andi, Kehilangan kami fasilitator kehilangan kita. tutor. Bu, apa Kayaknya pertanyaannya jaringan tadi, Bu? nih. Ya, Bu, apakah boleh komponen yang ada di dalam modul ajar kita tambah? Halo? Bapak Ibu ada yang mau menanggapi sebelum saya jawab? Iya, macam-macam gaya mardanya. Wow. Baik, kalau nggak ada yang mau menanggapi, saya langsung jawab saja. Komponen yang sudah disediakan, apakah boleh ditambah lagi? Begitu ya, Bu ya? Ya, Saya Bu, rasa benar. Saya rasa bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita. Oh, gitu, Bu. Bu ya. Oh, ya, oke. Baik, terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Sama-sama, Bu. Kita nih, Ya, Bu. saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.